Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Baik, kita lanjutkan ngaji kitab Sulukul Arifin karya Syekh Mirza Jawad Maliki Tabrizi. Kali ini kita memasuki bab tentang faktor-faktor yang mempengaruhi dikabulkannya doa. Ada beberapa faktor tentang diijabahnya doa. Kata Syekh Jawad Maliki Tabrizi, yang pertama adalah meneteskan air mata, menangis ketika berdoa karena takut kepada Allah Ta'ala. Ada banyak riwayat hadis yang beliau kutip tentang keutamaan menangis, meneteskan air mata ketika kita berdoa, dan itu adalah tanda ijabah doa. Dalam riwayat yang saya akan bacakan maknanya, ada jalan setapak antara surga dan neraka. Jadi ada surga dan neraka, itu ada bottleneck yang tidak ada orang lain yang bisa melewatinya kecuali mereka yang meneteskan air mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi surga neraka ada jalan yang tertutup dan tidak ada yang bisa melewatinya kecuali mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, Allah bersumpah demi keagungan dan kemuliaannya bahwa hamba-hambaku tidak tahu nilai meneteskan air mata dan menangis, dan mereka tidak menyadari bahwa tangisan mereka begitu berharga dan mahal, dan terdapat pahala yang manis yang tersimpan dalam tangisan. Dan aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah menyediakan istana khusus di sekitarku, dan tidak ada yang bisa mendapatkannya kecuali mata yang menangis atau takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada sebuah riwayat yang lain, pada hari kiamat tidak ada mata yang tidak berkaca-kaca kecuali mata yang berlinang air mata di dunia karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada seorang pun dengan mata penuh air mata karena takut kepada Allah kecuali Allah akan mengharamkan bagi tubuhnya, mengharamkan api neraka bagi tubuhnya, dan tidak ada wajah dengan air mata ketakutan kepada Allah yang mengalir di pipinya. Allah akan membuatnya kebal dari aib dan kehinaan. Dan tidak ada lagi ciptaan selainnya imbalan yang pasti kecuali setetes kecil air mata yang ditumpahkan demi rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bahwa melalui tetes air mata ini Allah akan membungkam lautan kemurkaannya. Jadi tetesan air mata itu akan membuat lautan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah membungkam lautan murkanya.
Dan jika dalam suatu umat seorang hamba meneteskan air mata, Allah akan menganugerahkan pengampunan kepada seluruh umat demi air mata hamba itu. Itulah nilai tertinggi yang juga jadi syarat ijabahnya doa, adalah meneteskan air mata. Dan tetesan air mata itu begitu tinggi, begitu agung kedudukannya. Tetesan air mata yang takut karena Allah begitu agung, sehingga dapat meredam murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu satu dari syarat diijabahnya doa. Lalu kata Ayatullah Jawad Maliki Tabrizi, yang kedua tentu adalah mengucapkan syukur dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi syarat faktor yang kedua diijabahnya doa, kita berdoa dengan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon ampunannya dan mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kita menyampaikan hajat-hajat kita. Lalu yang lain adalah ketika orang berdoa, beliau mencari tempat yang khusus dan menyampaikan doanya dengan sepenuh hati. Lalu juga ada doa yang dipanjatkan secara berjamaah. Terkadang kelompok orang berdiri bersama berdoa, itu jauh lebih baik jika jumlah orang yang berdoa itu paling kurang 40 orang. Kata Syekh Jawad Maliki, itu lebih baik ketika kita berdoa. Doa berjamaah itu juga lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, faktor yang lain adalah kerendahan hati dan kelemah lembutan. Jadi ketika kita berdoa, kita menyampaikannya dengan bahasa yang lembut, dengan rendah hati, seperti doa yang disampaikan para anbiya dan para awliya. Misalnya di dalam Shahifah As-Sajadiyah, Imam Ali Zainal Abidin mengungkapkan doanya memenuhi semua faktor-faktor diijabahnya doa, dengan kerendahan hati, dengan kelemah lembutan, dengan mengungkapkan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada hadis dikutip dari Nabi kepada Nabi Isa alaihissalam. Allah Ta'ala berkata kepada Nabi Isa alaihissalam, "Ya Isa, mohonlah kepadaku seperti orang miskin dan melarat yang tidak memiliki tempat berlindung kecuali aku. Mohonlah kepadaku dengan hati yang hancur, dalam kesendiriannya, ingatlah aku sebanyak-banyaknya. Aku mengasihi seorang hamba yang menggunakan lidahnya dengan cara yang lembut dan menyenangkan, dalam keadaan bersahaja, tapi tentu saja dengan hati yang hidup dan terbangun, dengan hati yang hidup, bukan dengan hati yang mengantuk dan lalai. Aku menyukai dan menghargai usaha hambaku dalam mengirimkan suara sedih yang patah hati dan melodi kesedihannya ke telingaku." Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada Nabi Isa alaihissalam untuk menyampaikan doa seperti orang miskin, orang yang melarat, yang tidak punya, yang hancur hatinya, yang tidak lagi mempunyai penolong selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan
menyampaikannya dengan lembut dan suara sedih dan lara itu melodi kesedihannya itu sampai pada telinga Allah Subhanahu wa taala, pendengaran Allah dalam itu adalah doa yang disampaikan Allah kepada Nabi Isa alaihissalam. Juga ada riwayat hadis dari Nabi Musa alaihissalam. Allah berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, setiap kali engkau memohon kepadaku, engkau pasti berada dalam keadaan gemetar ketakutan. Takut akan murkaku menampakkan wajahmu di atas tanah dengan mempersembahkan sujud. Sampaikannya, kisahkan apa yang membuat hati yang hancur ya dan gemetar ketakutan. Biarlah hatimu mati karena murkaku, memandang kepadaku dalam keadaan hirup dalam kasihku, seperti seseorang yang melarikan diri dari rasa takut akan musuh dan berteriak minta tolong dan dukungan. Engkau juga harus menangis karena takut akan dosa dan mencari pertolonganku, karena aku adalah penolong terbaik bagi hamba-hambaku. Nah itu Nabi Musa, Allah berkata kepada Nabi Musa. Nah yang terakhir, salah satu faktor dijabahnya doa adalah bersalawat kepada Rasulullah SAW dan ahlul baitnya yang suci. Telah dirubah Syed Jawad menghimpun hadis-hadis yang memaktub sebuah salawat sebagai tanda ijabah ya doa. Diriwayatkan bahwa penilaian perbuatan tidak ada yang lebih berharga dan terhormat daripada mengirim salawat, menyampaikan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ahlul baitnya. Ada beberapa, Imam Ja'far as-Shadiq alaihi salam berkata, kecuali dan sampai doa yang disertai dengan salam suci kepada Nabi dan ahlul baitnya, itu yang akan dikabulkan. Barang siapapun yang ingin menyampaikan kebutuhannya di hadapan Allah harus memulai doanya terlebih dahulu dengan mengirim salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika kita berdoa, kita harus memulainya dengan salawat kepada Nabi dan ahlul baitnya. Kemudian harus mengingat kebutuhan dan keinginannya sendiri, dan sekali lagi harus menyelesaikan doa itu dengan mengulangi salam ya, kepada ahlul bait Nabi Rasulullah dan ahlul baitnya. Karena salam yang disampaikan itu di ujung doa tidak itu diragukan lagi akan diterima dengan segera oleh Allah Subhanahu wa taala yang Rahman ya dan Rahim. Dan dia akan menerima dua ujung, yaitu awal dan akhir salawat itu dari doa, dan meninggalkan bagian tengah yang tidak diterima. Jadi kita memulainya, mengawalinya dengan bersalawat kepada Rasulullah SAW dan ahlul baitnya, dan menutupnya juga dengan salawat kepada Nabi SAW. Nah, harus ditambahkan, kata Syed Mirza Jawad, mari kita berisi mengirim salam kepada Nabi dan ahlul baitnya. Itu memang sangat penting, dan Allah tidak menerima doa yang tidak disampaikan dengan mengawali dan mengakhirinya dengan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.